Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang yang merindukan kamu, bahkan ingin sekali membuatmu tersenyum bahagia. Siapakah dia? Oke, kita tarik energinya. Siapakah dia yang rindu kamu dan ingin membuatmu tersenyum bahagia? Ya, aku lihat di sini memang dia punya perasaan cinta sama kamu. Dia merasa bahagia loh kalau misalkan ada di dekat kamu. Bahkan sebenarnya dari kalian berdua, kalau misalkan kalian berdua di sini sama-sama dipersatukan ya, ketika kalian masih sama dipersatukan, itu dia merasa sama-sama merasa bahagia kalian berduanya gitu ya. Jadi nggak hanya sebelah pihak yang merasa bahagia, tapi dari kedua belah pihak. Terus itu dia ini adalah sosok yang menurutnya gini, kamu adalah sosok yang pantas untuk dia cintai. Kenapa? Mungkin selama ini dia sudah melalang buana mencari pasangan yang tepat gitu ya. Ternyata adanya di kamu gitu. Pasangan yang menurut dia tepat untuk dia adalah kamu. Kamu orang yang menurut dia sempurna deh. Apa ya, kebalikannya dari dia. Kamu orangnya penuh dengan semangat, kamu positive thinking, kamu berani ya, kamu selalu apa ya, pokoknya intinya baik-baik lah ya, mensupport dia atau bagaimana. Intinya kalau dia ini kan energinya negatif ya, aku lihat di sini. Nah, kamu energinya positif seperti itu. Ada ikatan spiritual juga yang dia rasakan di hubungan ini, sehingga makanya di sini kalian sulit sekali makanya di sini dia sulit sekali untuk bisa melupakan kamu. Ya, di sini ada dia ini mungkin dia sudah punya keluarga, atau mungkin saat ini dia fokus dulu pada keluarganya. Mungkin dia harus membiayai orang tuanya atau bagaimana, atau mungkin keluarganya memang lagi ada masalah atau bagaimana. Ya, terus itu di sini menurutnya kamu adalah sosok seseorang yang satu-satunya yang dia inginkan, yang dia mau, yang dia cintai, yang dia sayangi. Kalau aku lihat di sini ya. Bahkan dia menginginkan di masa depan dia bersama kamu ya, masa depan dia bersama kamu. Dia baru mengerti betapa pentingnya kamu di dalam hidup dia gitu ya. Jadi setelah dia kehilangan kamu ya, di sini dia baru sadar ternyata sebegitu pentingnya kamu bagi dia gitu. I don't know how to handle my emotion right now ya. Untuk saat ini ketika dia tidak bersama kamu, dia tidak bisa membahagiakan kamu, dia tidak bisa melihat senyummu, dia merasa kayak emosi dia itu tidak stabil, emosi dia itu naik turun ya, gampang marah, gampang diam, tiba-tiba kecewa, tiba-tiba apa ya, sedih seperti itu ya. Sehingga dia saat ini pun nggak tahu bagaimana harus menangani masalah emosi dia yang tidak stabil ini gitu loh ya. Terus itu dia ingin memelukmu saat ini tuh ya. Mungkin karena emosi dia itu nggak stabil ya, dia butuh sandaran, dia butuh seseorang yang bisa menenangkan dia, puk-puk apa ya, puk-puk kepalanya atau puk-puk dadanya gitu ya, punggungnya gitu ya, untuk menenangkan dia. Dia butuh seseorang yang seperti kamu untuk dia peluk gitu loh. Mungkin kamu memang mampu memberikan dia rasa tenang, rasa nyaman, rasa dilindungi, disayangi seperti itu ya. Bahkan kamu itu mampu menghandle dia gitu loh. Kamu mampu apa ya, kayak kamu itu pawangnya, dimana dia selama ini tuh dia bertingkah nakal ya, entah apa yang dia lakukan, kenakalan apa yang dia pernah lakukan, tapi dengan adanya kamu dia jadi manut, dia jadi berubah, dia manut gitu loh. Dia mau ngikutin apa yang kamu omongin, atau apa yang intinya kayak memberikan apa ya, pencerahan semacam itu ya. Kamu mampu merubah dia gitu. I have been working on myself. Untuk saat ini dia benar-benar berjuang sendiri ya. Ada sesuatu yang terjadi dalam hidupnya dan saat ini dia menanggungnya sendiri. Dia benar-benar berjuang untuk dirinya sendiri, dia bekerja untuk dirinya sendiri kayak gitu. Maksudnya gini, dia bekerja dengan kemampuan dia sendiri tanpa ada yang membantu. Terus itu juga memang untuk diri dia, untuk
kebutuhan dia, masa depan dia dan keluarganya gitu loh ya, maksud aku seperti itu. Oke, kita lihat lagi ceritanya seperti apa sih. Jadi kalau aku lihat ini ada kemungkinan orang lama ya, masih orang lama. Oke, jadi gini, mungkin akhir-akhir ini hubungan kalian itu kayak menyakitkan atau kamu tidak bahagia bersama dia, sehingga atau mungkin hubungan ini toksik lah akhir-akhir ini, atau memang selama ini kamu nggak bahagia sama dia, atau ya ada momen-momen dimana kamu lebih banyak merasa tidak bahagianya dengan dia dibandingkan kamu merasa bahagia dengan dia gitu ya. Intinya kamu kayak akhir-akhir ini tuh udah nggak bahagia gitu ya, sehingga di sini ada rasa kayak ketakutan, ada rasa ragu, ada rasa tidak percaya diri bagi dia untuk melanjutkan hubungan ini, sehingga mau nggak mau dia harus melepaskan hubungan ini terlebih dahulu, karena menurut dia hubungan ini udah toksik gitu loh. Entah siapa yang membuat hubungan ini toksik, tapi menurut dia harus meninggalkan dulu hubungan ini untuk berpikir, untuk melepaskan kekhawatiran dia, untuk melepaskan kecemasan dia tentang perkembangan hubungan ini, atau hubungan ini mau dibawa kemana gitu ya. Jadi kalau aku lihat saat ini tuh dia ingin bebas dulu, karena menurut dia, kalau aku lihat di sini, dia harus memahami dulu kebutuhan dan kekhawatiran dari kamu. Ya mungkin selama ini kamu juga merasa kayak ya itu akhir-akhir ini nggak bahagia dengan dia, atau mungkin ada suatu masalah yang membuat kamu selalu kepikiran, akhirnya menjadi trigger bagimu seperti itu ya. Dia melihat dari sisi kamu deh gitu ya. Sebenarnya di sini dia tuh melihat dari sisi kamu, kenapa kamu sama aku akhir-akhir ini tidak bahagia gitu ya. Entah apa yang mungkin dia pernah lakukan, mungkin dia terlalu fokus sama keluarganya, terlalu fokus sama diri dia sendiri, sehingga kamu mungkin terabaikan atau bagaimana gitu ya. Intinya ada suatu kekhawatiran dari kamu, sehingga mungkin di sini dia harus lebih berempati ya dengan kamu, dan menangani masalah satu sama lain dengan belas kasih dan kesabaran, daripada daripada marah-marah gitu ya, daripada menanganinya secara emosional. Maka dari itu dia mengambil alih, jika memang dia pernah menghadapi suatu pertengkaran atau masalah yang sulit ya dengan kamu, maka dari itu saat ini dia lebih memilih untuk ya udah deh memberikan waktu dan ruang dulu aja untuk kamu, karena di sini dia melihatnya kamu yang tidak bahagia sama dia akhir-akhir ini tuh. Entah apa gitu yang pernah dia lakukan, tapi dia merasa bahwa kamu nggak bahagia itu gara-gara aku ya gitu ya. Oke, terus itu Five of Cups. Dikala saat ini kamu gak bahagia, terus itu dia kan menarik diri dari kamu ya, atau kalian sudah ada perpisahan di sini, dia sejujurnya merasa kayak menyesal loh, karena tidak bisa membuat kamu bahagia, tidak bisa membuat hubungan ini langgeng, tidak bisa menggenggam erat kamu ya, tidak bisa punya hubungan yang jangka panjang, yang tetap stay gitu loh, jangan on off, karena selama ini mungkin hubungan kalian on off terus gitu ya. Dia ada rasa sedih, ada rasa penyesalan karena tidak bisa menggenggam kamu atau menggenggam hubungan ini dengan erat gitu ya. Terus itu juga gini, selama ini kalau aku lihat memang harapan dari kalian berdua adalah sama-sama bisa saling bergantung satu sama lain, dimana ketika mungkin akhir-akhir ini dia sering menyembunyikan masalah pribadi dia dari kamu ya, ada yang dia sembunyikan dari kamu, terutama ini tentang mungkin dari karir, keuangan, atau masalah keluarganya. Dan di sini kamu mungkin sering nanyain, kamu itu kenapa sih kok tiba-tiba kamu berubah, tiba-tiba kamu jadi pendiam, tiba-tiba kamu menarik diri ya. Sebenarnya kamu udah nanya, tapi dia tidak pernah mau menjawab, sehingga di sini ada kecurigaan dari kamu, kok nih orang berubah ya, jangan-jangan kamu udah gak percaya lagi sama aku, jangan-jangan kamu udah gak cinta lagi sama aku. Jadi ada perspektif kamu yang kamu buat sendiri gitu. Padahal sebenarnya di sini dia itu sedang mengalami kesulitan
ya, mengalami kesulitan. Terus itu saat ini tuh dia benar-benar ingin mengatasi masalah dia sendiri loh, tidak mau melibatkan kamu atau menyulitkan kamu. Makanya di sini dia tidak menjelaskan ke kamu ada apa dengan dia gitu ya, agar kamu tetap bahagia dengan hidupmu. Jangan ikut merasa sengsara dengan hidup yang dia miliki sekarang kayak gitu. Nah, tapi di sini ada rasa kamu bahwa kamu kayak nggak dihargai sebagai pasangan, tidak dilibatkan dalam masalah dia, tidak jujur dengan dia atau bla 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 gitulah ya. Intinya seperti itu. Kemudian ada Knight of Swords. Memang di sini aku lihat memang sudah ada perpisahan di antara kalian, tapi tenang aja. Di sini masih ada keinginan dia untuk melakukan pergerakan ke arah kamu. Bahkan di sini aku lihat dia datang nanti akan dengan suatu perubahan sesuai dengan apa yang kamu mau. Ya, dia ingin datang ke kamu sesuai dengan apa yang kamu mau selama ini. Misalkan komitmen yang selama ini tidak bisa dia berikan, maka dia akan berikan itu. Tapi memang butuh waktu, aku lihat di sini ya. Dia butuh waktu untuk bisa datang ke kamu dengan percaya diri sesuai dengan kriteria kamu, keinginan kamu selama ini gitu ya. Memang keadaannya untuk saat ini aku lihat sudah tidak sebucin seperti dulu, atau sudah tidak seharmonis dulu ya kamu dengan dia. Mungkin bahkan udah ada perasaan yang mulai luntur, entah ini dari kamu atau dia, atau dari kedua belah pihak. Intinya saat ini situasinya sudah tidak seperti dulu. Terus itu juga ada energi perpindahan di sini. Mungkin ada seseorang yang baru pindah tempat tinggal atau pindah pekerjaan gitu ya, atau pekerjaannya harus mengharuskan seseorang di sini berpindah-pindah, sehingga di sini semakin memberikan jarak di antara kalian. Bahkan ada yang sampai jaraknya itu beda negara loh kalau aku lihat di sini ya. Terus itu untuk saat ini dia tuh masih memikirkan ya, bagaimana dia harus mengambil satu keputusan ya. Dia harus memilih antara melajang atau berdua dengan kamu, tapi nanti kamu bakalan ini terabaikan lagi gitu loh. Jadi saat ini pun dia masih memikirkan keputusan yang terbaik bagaimana gitu ya. Kalau misalkan dia melajang, berarti benar-benar dia tidak memberikan harapan ke kamu tidak harus menunggu dia. Tapi kalau misalkan dia tetap bersama kamu, dia berarti akan memberikan harapan ke kamu dan kamu disuruh menunggu dia, tapi kamu akan merasa terabaikan. Nah, itu yang sedang dia pikirkan saat ini. Terus itu aku lihat memang nanti akhirnya dia akan memilih opsi yang paling aman untuk dia gitu ya. Apa itu? Tentang kembali lagi dengan kamu. Cuman di sini ada strength. Berarti aku lihat memang situasi sekarang kamu itu lagi marah sama dia. Ya, dan dia belum bisa juga kan untuk segera datang ke kamu, dia butuh waktu juga. Maka dari itu, sambil menunggu kamu selesai marahnya, terus juga di sini sampai dia siap bersanding dengan kamu, atau dia siap menghadapi kamu, atau dia menyelesaikan masalahnya tentang karir, keuangan, keluarganya, maka ya udah, dia saat ini mendiamkan kamu aja dulu. Kita sama-sama saling menarik diri aja terlebih dahulu gitu ya. Dia memberikan ruang kepada kamu untuk selesaikan dengan amarahmu. Dia juga memberikan ruang untuk diri dia untuk menyelesaikan masalah tentang karir, keuangan, dan keluarganya. Seperti itu. Tapi tenang aja, ini bentuk cara empati dia kok gitu ya. Memang orangnya kayak gini ya. Dia itu orang yang bisa menunjukkan cintanya itu lewat tindakan. Jadi kalau misalkan dia di sini melihat kamu lagi marah, yang dia nggak bakalan ngeganggu kamu. Daripada nanti kamu lebih marah dari ini, maka dia memberikan ruang dan waktu untukmu. Terus itu juga aku lihat di sini si dia itu apa ya namanya ya, butuh ruang dan waktu juga kan. Akhirnya di sini ya dia akan datang ke kamu ketika nanti kamu sudah tidak marah dengan dia, dan ketika nanti dia sudah siap menghadapi kamu gitu ya. Oke, inilah ya, sejujurnya dia itu rindu kamu banget, dia membutuhkan kamu banget dan ingin membuatmu bahagia. Makanya di sini dikala saat ini kamu lagi marah, lagi tidak ingin dekat-dekat dengan dia tidak datang, karena dia takut akan justru malah lebih membuatmu marah atau sakit hati gitu, atau mungkin lebih bertengkar lagi dengan kamu. Maka dari itu dia menunggu sampai kamu tidak marah gitu ya. Dan juga dia mempersiapkan diri juga kan ya, harus bagaimana dia bersikap. Jadi memang butuh waktu. Oke, aku rasa cukup ya. Jika kamu memang masih mau menunggu dia, ya silahkan, tidak apa-apa. Jika kamu sudah tidak mau dengan dia,
ya udah mau dia katakan apa ya. Kalau memang sudah ditakdirkan pasti akan bersama gitu ya. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Leo, tapi tidak menutup kemungkinan ke-12 zodiak ada semua ya dalam pembacaan ini, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini alfabetnya bisa nama dia, nama kamu, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kalian satu sama lain, atau ini inisial nama, nama panggilan, misalkan dia punya hewan peliharaan atau apa gitu ya, ada namanya di sini. Ya, ini memang energi kalian. Yang penting ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.